Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sharing bersama bimbingan konseling. Hari ini Ibu akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi, yaitu dengan tema prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi? Oke, kita akan bahas selanjutnya ya, apa sih yang namanya prokrastinasi. Prokrastinasi itu adalah tindakan menunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya diselesaikan pada waktu tertentu. Prokrastinasi kalau secara teoritis itu berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu pro yang berarti forward atau maju atau memindahkan, dan castinus yang berarti belonging to tomorrow atau milik hari besok, atau kalau kita sambungkan adalah forward it to tomorrow dalam bahasa Latin yang berarti lakukan aja besok. Jadi prokrastinasi di sini adalah menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas yang harusnya dikerjakan hari ini kita lakukan besok. Setelah besok berpikirnya akan ditunda lagi untuk besoknya lagi. Apakah sering terjadi dengan kalian atau misalnya siswa-siswi atau bahkan orang dewasa? Itu sering terjadi. Tapi bagaimana yang dikatakan prokrastinasi di sini adalah penundaan yang akhirnya membuat tugas kalian menumpuk atau bahkan menunda sesuatu yang harusnya bisa dikerjakan tapi kalian nanti-nantikan. Oke. Penyebab melakukan prokrastinasi itu adalah ada 3 yang Ibu simpulkan adalah kebingungan dalam menentukan prioritas. Ketika kita tidak punya apa sih yang harus dikerjakan pertama, apa sih yang harus kita lakukan dulu yang pertama, kita bingung. Misalnya kalau kalian punya tugas dalam waktu seminggu, kalian punya tugas 4 atau 5 gitu, kalian tidak bisa menentukan mana yang prioritas, mana yang utama yang harus dikerjakan. Akhirnya kalian tugas A kalian nantikan, tugas B kalian nantikan karena bingung. Kemudian yang sering terjadi adalah mengabaikan penting dan berharganya waktu. Kita kadang-kadang lebih asik dengan misalnya nantilah masih jam segini, kantong aja main game, atau misalnya scroll di sosial media, atau misalnya kita lebih asik dengan ngobrol sama teman-teman dibandingkan mengerjakan tugas. Dan ketika itu kita baru nyadar, oh iya ternyata kita udah malam ya, atau misalnya oh ternyata sudah jam segini ya, padahal saya harus melakukan hal yang lain. Akhirnya mengabaikan atau kita nggak ngeh kalau waktu itu berharga. Ternyata kadang-kadang kita akan merasa bahwa 24 jam itu kurang gitu, karena kita terlalu banyak mengabaikan waktu dan membuat kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan kita sia-sia gitu. Yang terakhir adalah kurang disiplin gitu. Ketika misalnya kalian tidak disiplin dengan diri kalian sendiri, kalian akan melakukan prokrastinasi gitu. Ketika kalian misalnya bangun jam 7 gitu. Ketika kalian misalnya bangun jam 7, itu harusnya disiplin. Bahkan misalnya bukan mau jam 7, mulai mengerjakan tugas jam 7. Kalau misalnya kalian punya waktu setelah sholat subuh, kalian harus mengerjakan sesuatu, ya kalian lakukan gitu. Jangan tidak disiplin, tapi lakukan waktu-waktu tertentu yang memang kalian harus punya tenggat waktu sendiri. Ketika kalian disiplin memegang waktunya harus seperti apa, jam berapa ngapain, kalian tidak akan terjadi prokrastinasi karena kalian punya waktu yang kalian susun sebaik mungkin. Lalu yang terakhir adalah bagaimana mengatasi kebiasaan prokrastinasi. Tadi balik lagi, buat rencana kerja secara tertulis. Kalian bikin to-do list apa yang harus kalian lakukan. Yaitu dalam waktu 1 hari itu atau misalnya dalam waktu seminggu kalian akan melakukan apa saja. Misalnya kalian dapat tugas hari ini tugas A, kalian harus mengerjakannya kapan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mulailah sekarang juga. Karena kebiasaan kita menunda adalah karena mikirnya bisa dikerjakan besok. Akhirnya prokrastinasi itu terjadi, dan yang terjadi akhirnya adalah tugas-tugas itu menumpuk, dan sudah menumpuk kalian jadinya malas mengerjakan lagi karena sudah terlalu banyak. Yang ketiga yaitu tingkatkan motivasi. Ketika misalnya kalian termotivasi untuk mengerjakan tugas,
kalian akan lebih semangat gitu. Ketika tingkatkan motivasinya gini, kadang kalau misalnya kalian balik lagi ya, kalian misalnya tidak tertarik dengan satu mata pelajaran, kalian harus bisa memberikan reward untuk diri sendiri sehingga membuat kalian termotivasi. Misalnya, kalau saya bisa mengerjakan tugas A hari ini, berarti nanti malam saya bisa buka sosial media. Kemudian bangun kebiasaan disiplin. Apa sih bangun kebiasaan disiplin? Balik lagi yang tadi Ibu bilang. Sok bikin aturan tertentu buat diri kalian sendiri untuk mendisiplinkan gitu. Bahwa hari ini saya nggak boleh main game, saya nggak boleh buka sosial media sampai tugas A dan B selesai. Itu akan lebih mempermudah. Kemudian tingkatkan rasa percaya diri. Kenapa Bu nyambung prokrastinasi dengan kepercayaan diri? Ya, kadang-kadang kita itu tidak percaya diri dengan kemampuan kita. Ketika kita mendapatkan soal nih matematika, saya emang nggak ngerti, akhirnya membuat kalian malas untuk mengerjakannya. Tapi kalau misalnya kalian percaya diri, oke, tugas apapun akan saya coba, akan saya kerjakan, akan saya coba pahami sehingga kalian percaya diri untuk mengerjakan. Yang selanjutnya itu adalah jangan meremehkan. Ketika meremehkan dalam arti begini, kalau yang tadi tidak percaya diri karena ngerasa tugasnya susah, yang meremehkan misalnya gini, oh gampang lah tugas itu mah tinggal nyalin. Nah, atau misalnya tinggal nulis ulang misalnya. Karena kalian meremehkan, menganggap itu gampang, kalian menundanya lagi. Ketika kalian menundanya lagi, kalian akan meremehkan tugas dan terjadi lagi prokrastinasi. Kemudian yang berikutnya adalah pikirkan hal-hal tak terduga. Apa sih hal-hal tak terduga itu? Hal-hal tak terduga itu misalnya gini, kalian berpikir ya udahlah besok aja ngerjainnya. Taunya besok itu kalian harus pergi kemana? Atau misalnya ada kabar duka yang bikin kalian harus misalnya meninggalkan rumah, pergi kemana? Atau misalnya tiba-tiba kalian sakit. Nah, itu akan membuat hal-hal tak terduga itu terjadi dan akhirnya tugasnya nggak diselesaikan gitu. Jadi balik lagi ke poin yang nomor 2, mulailah dari sekarang juga gitu. Ngerjain tugas itu tidak untuk dinanti-nanti. Ketika kalian dapat tugas, kalian kerjakan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pikirkan manfaat menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Kalian harus berpikirnya ketika tugas itu sudah selesai, kalian akan lebih banyak mempunyai waktu luang, bukan memberikan waktu luang dulu lalu kalian baru mengerjakan tugas. Akhirnya secara misalnya otak kalian juga kalian udah capek gitu. Jadi pikirkan manfaat menyelesaikan pekerjaan lebih awal itu apa sih manfaatnya buat kalian. Bisa jadi misalnya ketika kalian sudah mengerjakan, kalian tenang, nggak diguru, nggak dikejar-kejar oleh guru dan sebagainya. Selanjutnya adalah berpikir strategis. Kapan sih strategi-strategi apa yang bisa kalian lakukan ketika mengerjakan tugas? Misalnya kalau kalian memang sudah tidak paham dengan tugas itu, ya nggak masalah gitu. Kalian cari strateginya. Gitu. Apakah menanyakan pada teman, apakah melihat di Google gitu. Berpikir strategis biar kalian tetap mengerjakan tugas itu dan tidak mundur gitu. Tidak yang sudahlah besok aja nggak ngerti. Tapi cari strateginya. Atau misalnya saya mah lebih misalnya ya lebih mood kalau mengerjakan tugas dengan musik, atau saya akan lebih mood ketika saya mengerjakan di pagi hari. Berpikirnya strategi-strategi apa yang bisa kalian lakukan untuk mengerjakan tugas itu sekarang, bukan di nanti-nanti. Yang terakhir adalah kerjakan sedikit tapi sering. Ketika kalian mempunyai tugas yang banyak, tidak perlu berpikir harus selalu selesai. Dalam arti gini, bukan berarti menunda, gitu. Bukan berarti tidak diselesaikan. Tapi kalau misalnya kalian punya soal, misalnya 10 soal untuk tugasnya, lakukan gitu. Nggak harus, kalau memang pusing, oke, nomor 1, 2 aku lakukan jam 8 pagi. Terus aku kasih jeda untuk istirahat jam 9 misalnya. Nanti jam 10 mulai lagi gitu sampai akhirnya tugas itu selesai, tidak ditunda secara keseluruhan. Tapi kerjakan terus, dicicil sedikit demi sedikit, tapi terus dilakukan. Oke, itu salah satu tips ya untuk mengatasi kebiasaan prokrastinasi. Karena memang prokrastinasi itu sering dilakukan bukan hanya dengan oleh siswa, semua orang juga bisa terjadi prokrastinasi.
tapi bagaimana kita bisa memanage diri kita bahwa ketika kita menunda pekerjaan berarti sebenarnya kita akan menumpuk pekerjaan itu. Dan ketika menumpuk pekerjaan itu, kita sebenarnya membuat masalah baru. Masalah barunya yaitu ketika sudah numpuk, yang ada kita akan malas mengerjakannya. Jadi sekarang karena sudah tengah semester, mungkin beberapa dari kalian ada di grup-grup yang guru-gurunya pun sudah mengatakan bahwa ayo kerjakan GCR, ayo kerjakan GCR. Ayo silahkan mulai dikerjakan, nggak masalah kalau sekarang misalnya sudah menumpuk, tapi kita niatkan dalam hati bahwa kita harus bisa mengerjakan itu. Bahwa daripada sampai akhir semester, kita masih numpuk juga tugas, kalian akan dapat nilai. Jadi sok mulai dari sekarang, kerjakan, dicicil saja, kerjakan sedikit demi sedikit tapi sering, karena memang itu bagian dari tanggung jawab kita semua gitu. Bagi siswa itu tanggung jawabnya. Kita tidak mungkin hanya memberikan secara cuma-cuma, guru tidak memberikan cuma-cuma tanpa ada prosesnya. Karena ini proses pembelajaran, tugas itu adalah bagian dari pembelajaran kalian. Jadi silahkan selesaikan tugasnya secepat mungkin, jangan lagi ada prokrastinasi, jangan ada lagi penundaan tugas. Oke. Itu saja dari Ibu untuk pertemuan sekarang, sharing bersama bimbingan dan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.